Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya. Menjadi warga lokal Kelurahan Bululor, Kota Semarang, membuat mahasiswa USM Adib Naufal Anas ingin berkontribusi dalam mewujudkan bangunan gedung hijau. Berhasil mengalahkan ratusan peserta dari seluruh Indonesia, membuat Adib dan tim berhasil menjadi juara nominasi dalam sayembara yang diinisiasi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Adib Naufal Anas, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Semarang, menjadi juara nominasi dalam sayembara desain bangunan gedung hijau kantor Kelurahan Bululor Kota Semarang 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang baru-baru ini. Sayembara yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia itu menjadi awal dalam mewujudkan pembangunan hemat energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adib menyatakan meskipun berasal dari PWK, ia begitu tertarik dengan sayembara ini dan mengajak rekan-rekannya dari jurusan arsitektur. Ia mengaku bahwa dirinya juga merupakan warga lokal Bululor dan ingin berkontribusi bagi daerahnya. Awalnya saya itu ikut, tapi kan karena jurusan saya itu perencanaan wilayah dan kota itu tidak bisa mendaftar, jadi saya ikut teman saya yang jurusan arsitektur. Nah, karena itu saya bisa mendaftar di sayembara ini. Oke. Nah, lalu dan juga karena kenapa saya ikut sayembara Bululor ini, karena juga tekad saya tinggal di Bululor gitu. Saya tinggal di Bululor dan kepingin ikut sayembara, tapi karena ke batas prodinya itu saya ikut ke teman saya. Saya paksa teman saya untuk ikut untuk itu. Lalu untuk ke depan waktu ikut sayembara, kenapa saya ngambil konsep Bululor Jaya itu, nama tim saya Bululor Jaya itu karena saya tinggal di Bululor. Lalu untuk konsep kita itu pakai namanya itu Balai Hayuning Rakyat. Itu mencerminkan kedekatan konsep itu dengan keterbukaan rakyat. Jadi welcome dengan rakyat yang terbuka, yang dekat dengan di Bululor. Mengusung konsep Balai Hayuning Rakyat yang mencerminkan kedekatan dan keterbukaan pada rakyat, Adib Naufal Anas yang merupakan mahasiswa prodi PWK USM bersama 3 rekannya dari Universitas Islam Indonesia atau UII, yaitu Tommy Sudrajat, Fiorino Piskal Akbar, dan Kafid Fadil Zafran, saling berkolaborasi dan berhasil lolos dari ratusan peserta dan meraih juara nominasi. Apresiasi positif diberikan Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Purwanto STMT. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Mas Adib yang bisa mewakili Universitas Semarang, khususnya prodi PWK. Jadi kalau kita bicara masalah green building, ini adalah program baru dari pemerintah, dan disampaikan oleh dari World Bank tadi bahwa baru ada 3 kota yang benar-benar mengaplikasikan green building ini, salah satunya kota Semarang. Dan tentunya ini sangat menarik sekali, dan untuk kedepannya semoga saja regulasinya bisa dirubah, tidak harus dari arsitek gitu. Jadi dari prodi teknik bisa ikut, tentunya kita juga akan ikut hadir di sana. Dan bicara masalah green building ini memang sekarang termasuk perwal juga sudah turun tahun 2019, dan baru kali ini tadi dari Pak Kepala Dinas Distaru menyampaikan baru pertama ini program ini dijalankan, dan kemudian untuk tahun depan ya regulasi itu berubah, kita siap untuk ikut andil dalam perlombaan green building ini. Dalam mewujudkan bangunan gedung hijau, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menggandeng mahasiswa untuk mengkonsep bangunan pemerintah yang menerapkan konsep bangunan gedung hijau.
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang merencanakan pembangunan kantor Kelurahan Bululor yang akan menjadi kantor pemerintahan pertama di Ibu Kota Jawa Tengah yang mengusung konsep bangunan gedung hijau BGH. Dalam mendukung terselenggaranya program tersebut, Distaru Kota Semarang bekerja sama dengan mahasiswa melalui lomba desain bangunan gedung hijau. Kepala Distaru Kota Semarang, M. Irwansyah menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa menjadi poin dalam menanamkan nilai pembangunan berkelanjutan sejak dini. Kemarin kita setuju kenapa kita minta mahasiswa, bukan arsitek, tapi masih mahasiswa arsitektur, supaya jiwanya sudah tertanam. Untuk kalau desain ya konsep bangunan gedung hijau itu jangan ditinggalkan. Lomba desain bangunan hijau diikuti oleh ratusan mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia. 7 desain terbaik dipilih untuk dipresentasikan di hadapan para juri. Pemenang desain tersebut nantinya akan menjadi desain kantor Kelurahan Bululor. Kantor Kelurahan Bululor menjadi bangunan pemerintah percontohan yang pertama kali menerapkan konsep bangunan gedung hijau. Sekitar 36% ini penelitian dunia ya, itu pemanasan global itu, perubahan iklim itu ternyata akibat bangunan itu penyumbang untuk 36% karbon itu ya. Nah, kemudian bangunan yang terbanyak itu adalah bangunan rumah tinggal. Nah, di situ sebenarnya awal kenapa pemerintah Kota Semarang menginisiasi, yuk sama-sama kita sudah waktunya masalah ini perlu diperhatikan. Nah, untuk bangunan yang bisa dilakukan adalah pembangunan dengan konsep bangunan gedung hijau. Nah, harapannya bangunan gedung hijau sama. Ini nanti diawali dengan kantor Kelurahan Bululor. Nanti dari hasil desain ini kami sudah menganggarkan nanti di 2025 kita buat di idenya, dan insya Allah di 2026 ini bisa terbangun. Dan nanti hasil bangunan ini pun kami dari koordinasi sama kementerian nanti mungkin juga bisa diusulkan supaya dapat penghargaan se-Asia. Tapi yang perlu dicermati bahwa bangunan gedung hijau ini penting, itu sudah harus jadi mindset kita bersama, pemerintah, stakeholder, para pengusaha, untuk membangun sudah menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Konsep bangunan gedung hijau menjadi penting dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Rencananya konsep bangunan hijau akan dipublikasikan di Distaru Kota Semarang pada 16 kantor kecamatan yang baru dibangun. Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok pada matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, dipastikan akan memimpin jalannya pertandingan itu. Jelang laga Indonesia melawan Cina pada matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024, sejumlah lini masa media sosial dipenuhi dengan berbagai tanggapan dan respon dari warganet. Munculnya unggahan doa dari wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali. Di akun Instagramnya, Omar Al-Ali meminta perlindungan jelang laga yang digelar Selasa malam. Ketika Omar Al-Ali diketahui akan memimpin laga Cina versus Timnas Indonesia pada Jumat lalu, wasit asal Uni Emirat Arab itu mendapat berbagai serangan dari netizen Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air khawatir Omar Al-Ali bertindak layaknya wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf yang menjadi sorotan saat memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Mantan pemain PSIS Semarang yang saat ini melatih PSUSM dan pengamat sepak bola M. Dovir turut berkomentar ia menyayangkan keputusan wasit ketika menjamu Bahrain. Ia berharap bahwa di laga mendatang, para pemain tetap menjaga fokusnya. Tapi kalau menurut saya di sisi kacamata pelatih mungkin sangat dirugikan timnas kita. Tapi kalau dari kacamata pelatih, jangan selalu menyalahkan satu sudut, satu sisi, tapi mengenyampingkan yang ke depan. Taruhlah kemarin memang kita dirugikan, sangat dirugikan. Ini juga saya melihatnya seperti itu. Tapi next ke depannya seperti apa? Jadi seandainya kemarin kelebihan waktu injury time yang diberikan dari 6 menit sampai ke 9 menit, mungkin kalau pemain menyadari itu, menjaga sampai 3 menit itu, mungkin kita 3 poin akan kita ambil. Jadi mungkin lepas kontrolnya di situ, fokusnya sehingga hilang, sehingga 3 menit yang diberikan, yang diberi keuntungan untuk Bahrain itu,
sehingga lepas. Jadi nanti lawan Cina, harapan saya kejadian itu tidak terulang lagi, biarpun nanti wasit berbuat apapun, tapi kalau kita berbuat sesuatu positif untuk tim kita, mungkin fokusnya jangan sampai hilang dari akhir-akhir menit, biarpun injury time, waktu yang diberikan dia melebihi seperti itu. Tapi kalau kita sudah menjaga itu, saya rasa kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. M. Dovir menyatakan bahwa pentingnya bagi para pemain memiliki fokus dan berpesan agar tidak berlebihan menyalahkan wasit karena ada lembaga yang mengurusinya. Biarpun wasit berbuat seperti itu, mungkin nanti dunia akan menilainya akan seperti itu. Tapi jangan euforia terlalu berlebihan menyalahkan wasit sehingga fokus ke tim kita itu menjadi hilang. Intinya seperti itu, Mas. Mungkin yang saya inginkan seperti itu. Biarpun pengadil wasit apapun kalau berbuat sesuatu yang negatif, intinya kalau itu nanti berlebihan, biar nanti kan ada AFC, ada FIFA yang akan menilainya. Tapi supaya tim kita itu tidak hilang fokus karena terganggu non teknis itu, tetap fokus. Harapan saya seperti itu. Kalau kemarin saya contohkan lawan mana? Bahrain. Hanya 3 menit loh, Mas. Karena tim kita itu kehilangan fokus karena terganggu itu. Sehingga kalau itu kemarin taruhlah serangan balik yang dilakukan Witan 2 lawan 1 itu bisa gol, selesai itu sudah. Biarpun dia mau memberikan 10 menit pun nggak ada masalah. Ya, jadi kehilangan fokusnya karena terganggu hal-hal yang non teknis sehingga kita mudah terkecoh di situ sehingga gol tercipta pada gol kita. Mungkin itu, Mas. Ratusan bayi mengikuti lomba merangkak yang digelar Forum Pimpinan Redaksi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora. Mereka beradu cepat merangkak sejauh 5 meter. Aksi lucu dan menggemaskan diperagakan ratusan bayi saat mengikuti lomba merangkak sejauh 5 meter. Selain lincah dan energik, bayi yang ikut lomba merangkak ada beberapa yang menangis. Aksi mereka membuat penonton terhibur dan saling gemes. Ketua Panitia Abbas Darsono mengatakan lomba diikuti sebanyak 220 peserta. Peserta sendiri terdiri dari kategori lomba, yakni bayi berusia 6-12 bulan. Kategorinya cuma satu, bayi usia 6-12 bulan dan ketentuannya belum bisa berjalan. Kalau seandainya 10 bulan sudah bisa berjalan, maka bayi tersebut dinyatakan tidak boleh ikut lomba lagi. Lomba ini bertujuan untuk melatih sel motorik anak sehingga kecerdasan anak bisa terbentuk sejak dini. Untuk membangkitkan prestasi anak itu dimulai sedini mungkin di waktu dia masih bayi. Jadi, tidak perlu menunggu dia sampai dewasa baru diperkenalkan dengan prestasi. Perlombaan ini pun disambut antusias orang tua bayi. Mereka melakukan berbagai cara agar bayi mereka bisa merangkak hingga garis finish. Ini 4 event bersamaan. Ada lomba karya tulis, ada lomba bayi merangkak, lomba mewarnai, dan ada dialog parenting di panggung tadi. Pak, untuk bayi merangkak sendiri diikuti berapa peserta, Pak? Tadi kurang lebih yang sudah terdaftar pagi tadi 220-an. Itu kategorinya apa aja untuk lomba bayi merangkak? Hanya satu kategori, jadi bayi itu usia 6 bulan sampai 12 bulan dan ketentuannya belum bisa berjalan. Jadi kalau usianya 10 bulan tapi sudah bisa berjalan tidak boleh. Atau kalau dipaksakan sebelumnya tidak bisa berjalan, terus diikutkan tiba-tiba dia berjalan di dis. Penilaiannya seperti apa? Cepat-cepatan gitu? Pertama adu cepat. Jadi di lapangan tadi ada 3 petugas, jaga start, jaga finish, terus ada yang pegang stopwatch tadi. Nah, jadi langsung yang menitnya terendah itu adalah juara. Ya ini kan untuk lomba bayi merangkak mungkin pertama kali ya di Blora, walaupun di kota lain sudah banyak dilaksanakan. Nah, maka harapannya bahwa untuk membangkitkan prestasi anak itu ya dimulai sedini mungkin. Dimulai ketika masih bayi, jadi nggak usah nunggu dia dewasa baru diperkenalkan dengan prestasi. Abbas menambahkan jika tidak jarang sejumlah bayi justru hanya diam dan menangis saat diminta merangkak. Lomba bayi merangkak ini pertama kalinya digelar di Kabupaten Blora. Semoga nantinya jika ada perlombaan serupa dapat menjaring peserta lebih banyak lagi.
Pameran UMKM dari berbagai sektor digelar baru-baru ini sebagai dukungan bagi para pengusaha lokal. Beragam produk dipamerkan dalam gelaran tersebut. Hotel Novotel Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan menggelar pameran yang berlangsung pada 3 Oktober 2024, acara ini menghadirkan berbagai UMKM dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal. Selama pameran, pengunjung dapat menikmati berbagai produk unggulan UMKM dengan harga yang terjangkau. Pameran yang terbuka untuk umum ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi yang efektif bagi para pelaku UMKM, serta menjadi daya tarik wisatawan yang menginap di Hotel Novotel. Di antara peserta yang menarik perhatian pengunjung adalah Ibu Tulin, yang dikenal sebagai salah satu perajin fashion batik lokal, memamerkan berbagai koleksi busana batik dengan motif yang unik dan desain yang elegan. Koleksinya mencakup dress, atasan, hingga aksesoris yang memadukan keindahan seni batik dengan gaya modern. Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Herna, pemilik produk Cimu. Ya, harapannya sih terus berkelanjutan ya, kerjasama kami dengan pihak Novotel terus berjalan, mengembangkan satu bisnis yang saling menguntungkan. Pastinya untuk ke depan yang lebih baik, dan semoga event-event ini terus berlanjut dan lebih ditingkatkan, mungkin nggak cuma di Novotel tapi mungkin di hotel-hotel lainnya seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Novotel telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami para UKM di Semarang untuk terus bergerak dan berkembang. Acara pameran ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sehingga produk-produk kreatif dari para pelaku UMKM di Semarang dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Pameran UMKM dari berbagai sektor digelar baru-baru ini sebagai dukungan bagi para pengusaha lokal. Beragam produk mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal turut ditampilkan. Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Kota Semarang bersama Gerakan Rakyat Anti Madat atau Geram Jawa Tengah menggelar lomba fashion show bagi para narapidana pada Senin 14 Oktober 2024. Sebanyak 14 narapidana tampil memukau di hadapan Dewan Juri. Bak model sungguhan, mereka berlenggak-lenggok dengan riasan make up yang membuat penampilan semakin cantik. Uniknya, mereka mengenakan karya dari bahan-bahan bekas yang disulap menjadi kostum menarik, seperti limbah plastik, karung bekas, koran bekas, dan lainnya. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang, Kristiana Hambawani menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan kepercayaan diri narapidana melalui bidang seni. Menurutnya, meski penjara memiliki keterbatasan ruang gerak, tapi kreativitas para narapidana tidak boleh dibatasi. Bersama tentang bulu model ini kan dengan keterbatasan kami yang ada di sini, tadi ada sampah-sampah bekas kopi instan, terus bekas sampah plastik, kantong plastik dan lain-lain. Dengan tadi Mirsani bahwa di sini itu walaupun kami terbatas gerakannya, tapi dalam hal kreatif kami tidak membatasi. Jadi salah satu fungsi pemidanaan penjara itu adalah keterbatasan lingkungan gerak, tapi kreativitas tidak terbatasi. Dengan terbukti yang tadi bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak semua Mirsani, bahwa betapa kreativitasnya yang nggak kita sangka ya, ternyata loh iso juga dibikin kayak gitu. Kayak tadi cup bekas roti pun bisa jadikan baju. Sementara itu, Ketua DPD Geram Jateng, Hafid Sungkar mengatakan pihaknya memang sering menggelar penyuluhan, oleh karena itu ia ingin memberikan suasana yang berbeda, yakni dengan menggelar lomba yang unik. Hafid pun berharap para narapidana bisa menyalurkan bakat serta berprestasi lewat seni melalui kegiatan ini. Harapan saya dengan adanya acara ini, mereka para warga binaan ini nanti kalau udah bebas dia bisa menunjukkan prestasi lewat seni. Ternyata saya lihat mereka banyak kok yang mereka ini rata-rata cukup kreatif, bagus ya bisa lihat ini perlu dikembangkan. Jadi jangan melakukan kriminal, tapi mereka bisa melakukan yang prestasi lewat seni ini. Ini sudah kita buktikan hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus kredit bermasalah di PT BPR Bank Jepara Arta, BCA, Jepara, Jawa Tengah. 5 tersangka tersebut yaitu JH, IN, AN, AS, dan Mia. Terkait dengan masalah tersebut, PJ Bupati Jepara, Jawa Tengah, Edi Supriyanta, menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui informasi tersebut dari informasi yang beredar di media. Dia mengaku akan mengikuti dan menghormati prosedur yang nantinya akan dilakukan oleh KPK. Sebelum dilakukan penetapan tersangka oleh KPK, sekitar 2 bulan yang lalu, yakni bulan Agustus, staf dari Perintah Kabupaten Pemkab Jepara sempat dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara detail informasi apa saja yang ditanyakan oleh KPK. Sebelumnya, Pemkab Jepara telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Jepara Arta pada bulan Mei lalu. Kerugian negara karena modal awal atau saham yang digunakan untuk mendirikan BCA yaitu 24 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Jepara. Kerugian tersebut kemudian berkembang akibat kasus kredit macet atau bermasalah mencapai 352,4 miliar rupiah. Terdapat 5 tergugat yang dilaporkan yaitu Jendik Handoko, mantan Direktur Utama Iwan Nur Susetyo, mantan Direktur Kepatuhan Amaluddin Kamal, Direktur Bisnis dan Operasional Mulyaji dan Agung Partono, Dewan Komisaris BCA. Dari 5 nama tergugat tersebut, beberapa nama di antaranya ia menyebut juga ada yang termasuk dalam 5 nama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pemkab sendiri pripun, Pak? Saya baru baca di headline ya, di Ramtek, di TV, juga di media. Ya nanti kan kita serahkan saja sama yang berwenang ya. Nanti khusus saya bagaimana, kita ikuti aja lah, kita hormati aturan mainnya. Hanya info aja ya. Termasuk penyitaan mobil itu berarti tahu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Ya. Ini berarti siapa saja Pak yang sepengetahuan dengan di media itu kan ada, aku nggak hafal ya. Nama-namanya itu sesuai yang digugat perdata itu atau enggak Pak? Kemungkinan sebagian ada. Sebagian ada. Oke. Pak, kemudian untuk kelanjutan gugatan perdata? Ya kita tunggu aja di pengadilan ya. Yang penting ada laporan ya Pak Sekjen. Laporan rutin dari KP-nya ke kami, ya kami percaya aja yang dilaporkan itu. Tapi kan terima kasih dengan adanya OJK memberitahu kami bahwa ada sesuatu hal yang adil ya sudah. Nggak tahu saya, nggak tahu. Kalau harapan dari Pemda sendiri gimana Pak? Ya yang penting masyarakat uangnya dikembalikan dan kami juga ada tadi ya penyertaan modal itu bisa harapannya. Dari gugatan perdata yang sudah diajukan Pemkab dan penetapan tersangka oleh KPK, ia berharap modal yang diberikan Pemkab untuk mendirikan BCA bisa kembali dan uang milik nasabah bisa kembali. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, 2 indikator utama laju inflasi Amerika Serikat menunjukkan jalan menuju target Bank Sentral sebesar 2% tak selalu sesuai harapan. Tapi salah satu komponen yaitu kenaikan harga hunian yang selama ini sticky mulai menunjukkan pelemahan. Investor dan pelaku usaha pun menjadi yakin inflasi telah terkendali. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putri Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bursa saham di Wall Street naik turun bersama keluarnya data terbaru seputar inflasi. Indeks harga konsumen yang keluar lebih awal akhirnya naik lebih drastis dibandingkan ekspektasi analis, meski angka secara tahunan turun ke 2,4%. Really, if you look underneath those numbers, the shelter component actually improved dramatically, which bodes well for the future reports, not PCE at the end of this, but next CPI. And the parts that printed hot were very volatile. So we actually are more bullish after their report. And that's somewhat reflected. If this was just a bad inflation report and shelter was still high, market would probably be down more like 50, 60.
handles or more like a full percent, and it's relatively flat today. So most people are interpreting the way we are. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir akhirnya tak berubah dibandingkan bulan sebelumnya, membuat kenaikan secara tahunan turun ke angka 1,8%. Kedua indikator utama laju inflasi ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menurunkan lagi suku bunga acuan pada pertemuan November. We've seen a confirmation in inflation data that lets us believe we can actually conquer inflation without a material harm to growth. So producer prices came out this morning less than expected. That's good. That means that we're probably still on track for 2 more quarter-point rate cuts from the Federal Reserve, and the market likes that. That's what they really want to see. In particular, that's good for Dow stocks. Saham dalam indeks Dow Jones akhirnya meroket, terangkat data soal inflasi dan pemasukan sektor perbankan yang bergairah. Notulen rapat Bank Sentral juga terbit pada pekan yang sama, menunjukkan dukungan bulat bagi penurunan suku bunga acuan yang diputuskan oleh The Fed pada pertemuan September. Dari 12 anggota komite, hanya 1 anggota yang menolak. Kepala The Fed Jerome Powell juga menekankan perlunya mencapai suku bunga netral, yang menurut pengamat bukan suku bunga 0% seperti saat pandemi. Neutral is actually the balanced rate, where you don't feel that you're restrictive and you don't think you're easy. It's almost like Goldilocks, that you have it's just perfect. It's just right for the economy to grow, but not constraining the economy. That's also known as R-star. If you ever read about R-star, that really is what they call the neutral rate. And what some experts believe, because we really don't know what the R-star is, they think it's somewhere around 3%. Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.